Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Najifah dengan NIM 2621098. Akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Secara terminologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dan ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Materi selanjutnya, alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Ya, negara itu sekarang tinggal kenangan. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru seperti Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo yang telah memproklamirkan dirinya sendiri sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Yugoslavia dikenal dengan negara republik terbesar semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Dari penjelasan di atas, apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama di segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang dan atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya, negara Cekoslovakia dan negara Uni Soviet. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang melanjut pada krisis politik. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Baiklah, materi yang ketiga yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD menurut Sunarti pada tahun 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunis yang berasal dari Uni Soviet dan Cina, di mana pengaruh komunis menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti negara Laos, Vietnam, Kamboja. Pada tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis. Padahal negara-negara yang lain banyak yang berguguran. Jawabannya yang muncul adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi.
Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah negara. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat dan berakhirnya gerakan 30 September yaitu PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan dengan Lemhanas, yaitu Lembaga Pertahanan Nasional. Dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa, pemikiran Lemhanas pada tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa yang ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep pertahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni MPR nomor 4 MPR tahun 1978. Berdasarkan pengembangan tersebut mengenai 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sebagai Pancagatra atau konsepsi 1972 memperluas ketahanan nasional berdasarkan atas Astagatra, itu 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya, Haryaman Daraman dalam Panitia Lemhanas 1980. Perkembangan selanjutnya dirumuskan tahapan nasional menurut dan masuk ke dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973, 1978, GBHN 1983, 1988, 1993 sampai berakhir pada 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara atau GBHN adalah Rencana Perkembangan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang pada hakikatnya merupakan penyebaran dari visi misi dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN pada tahun 2010 sampai 2014 tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan juga tidak lagi secara implisit termuat istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penanggalan dari suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman berakhirnya Perang Dingin sebagai banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Menurut Sudrajat pada tahun 1996 pada halaman 1-2. Intinya ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tatanan moral mentalitas bangsa Indonesia sendiri dan menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetensi di segala bidang. Hal ini penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Menurut Amrawi pada tahun 2010 halaman 90. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional pada Basri tahun 2002. Ketahanan juga mencangkup beragam aspek, dimensi atau bidang. Misalnya istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat ditemukan dalam rumusan RPJMN pada tahun 2010 sampai 2015
Dengan masa digunakannya istilah-istilah tersebut, berarti sebuah ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini hanya difokuskan dari atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misalnya ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini masih kuat bertahan dalam wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan pada tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang harus berkembang, kehidupan berbangsa yang mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus, ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANNAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi gambaran, TANNAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Cahyani dengan NIM 262111 akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama ketahanan nasional landasan ajaran Astra Gatra. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai pokok tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Adapun konsepsi ketahanan nasional yaitu yang pertama unsur-unsur. Unsur-unsur ketahanan nasional model di Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astra Gatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra yaitu 3 gatra alamiah dan Pasca Gatra atau 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra yaitu yang pertama gatra terletak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial pasca gatra yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, dan keempat sosial budaya, dan terakhir yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Penjelasan dari masing-masing gatra tersebut, yang pertama yaitu gatra terletak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara, dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Yang kedua yaitu gatra penduduk. Sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas
mempunyai korelasi positif dalam memanfaatkan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. Yang ketiga yaitu gatra ideologi, menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni yang pertama berpotensi pemecahan dan yang kedua yaitu berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan dan bersatu. Keempat yaitu gatra politik, berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk membangun. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Kelima yaitu gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contohnya itu kan seperti di negara Jepang dan Cina. Setiap negara itu memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang keenam yaitu gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaiknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Yang pertama tadi unsur-unsur, selanjutnya yaitu kekuatan nasional. Yang dimaksud dengan kekuatan nasional itu yaitu suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur. Terletak geografi, bentuk dan wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai di wilayah negara. Selanjutnya itu ancaman. Ancaman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer itu merupakan ancaman yang mengemukakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat terbentuk agresi oleh negara lain. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dan adapun ancaman dari dalam negeri, bentuk ancamannya yang datang dari dalam negeri serta berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional buat mengatasinya. Contohnya yang pertama itu pemberontakan bersenjata. Tindakan mencoba untuk memberontak dan menentang terhadap kekuasaan yang sudah sah atau sudah diresmikan. Yang kedua yaitu perang saudara. Perang saudara juga bisa mengakibatkan
kerugian buat suatu negara dikarenakan terjadinya penyerangan antar kelompok oleh masyarakat dalam wilayah yang sama. Yang ketiga yaitu masalah terhadap KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang kita tahu bahwa KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh para penjabat negara demi kepentingannya tersendiri dan bisa merugikan masyarakat. Ancaman dari luar negeri, yang berarti semua bentuk dari segala ancaman yang berasal dari luar negeri berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Contohnya yang pertama itu agresi, tindakan penggunaan senjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara bersifat ancaman yang bisa merugikan suatu negara. Yang kedua yaitu terdapatnya pelanggaran wilayah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh negara lain yang ingin melakukan invasi bisa saja memasuki wilayah-wilayah tanpa adanya izin apapun dan melakukan invasi secara langsung dengan mengarahkan pesawat tempur dalam penyerangan. Yang ketiga, spionase, yaitu tindakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. Yang keempat, sabotase, yaitu tindakan merusak baik di itu bangunan, peralatan, dan senjata yang sudah direncanakan oleh negara lain terhadap suatu negara yang dijadikan sebagai target. Yang kelima yaitu aksi terorisme, yaitu tindakan mencoba untuk membangkitkan perasaan teror atau perasaan yang mengerikan untuk masyarakat yang ada di negara yang sedang diincar. Dari keseluruhan itu dan terciptalah kelangsungan bangsa dan negara. Maksudnya itu melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang baik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integrasi bangsa negara. Materi yang kedua yaitu esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Rakyat terlatih atau ratih terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil atau hansip, mitra babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat, perang, di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Yang selanjutnya itu bela negara secara non-fisik.
dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasar hal ini, maka ketertiban warga negara dan bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan membentuk atau berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara yang pertama itu mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dan ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual dari kalangan masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Adapun manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu fasilitas atau infrastruktur. Yang kedua itu subsidi pangan atau BBM. Yang ketiga itu transportasi massal. Yang keempat pelayanan kesehatan. Yang kelima pendidikan. Yang keenam pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh penegakan hukum. Yang kedelapan kelestarian lingkungan hidup. Sekian, terima kasih.